Buka pintu menara. Waktu 5 menit berlalu dengan cepat, dan Huang Fu mendesak keras. Dan segera, di bawah pengawasan banyak Pillmaster, gerbang Hong panjang Tower of Gods perlahan terbuka. Saat pintu menara terbuka, fluktuasi besar melonjak keluar, membanjiri seluruh gunung. Apakah ini kekuatan roh tanpa roh? Merasakan fluktuasi yang sangat besar ini, kulit Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat. Jika Anda dapat mengolah roh di tempat-tempat seperti itu pasti akan memiliki efek 2 kali lipat dari setengah usaha. Apalagi, ini hanyalah beberapa efek samping dari terbukanya pintu menara. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa di menara setting, pasti ada kekuatan roh yang lebih besar untuk diolah oleh ahli pemurnian pil. Ini layak sekte abadi, itu mengerikan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa tidak kagum. Dan pada saat yang sama, pandangannya ke menara dewa menjadi berapi-api. Yah, ada dewa di sana? Begitu pintu menara terbuka, pikiran Qin Yichen tiba-tiba mendengar suara sembrono. Keributan, suara ini persis Hong Lian, tapi Qin Yichen menertawakannya, dan terlihat aneh. Faktanya, Qin Yichen secara alami terkejut dengan tulisan tangan Senting. Namun, di depan Hong Lian, dia tidak ingin menunjukkan ketidaktahuannya. Dalam hal ini, itu pasti ironis. Anda, setelah mendengar ejekan Qin Yichen, wajah cantik Hong Lian sedikit marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelannya kembali. HMPH, kamu akan segera datang kepadaku. Hong Lian dengan dingin mendengus, dan terdiam, tidak lagi marah pada Qin Yichen. Di sini, ada Tuan Abadi Huang Fuyu, dan Hong Lian juga merasa bahwa jika komunikasi terlalu sering, saya khawatir yang terakhir akan melihat beberapa kelainan. Dia tahu bahwa meskipun Qin Yichen suka bertengkar dengan dirinya sendiri, orangnya masih cukup dapat diandalkan, dan dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada Tuan Abadi untuk menghentikannya. Namun, tidak ada yang berani menjamin 10.000 lelaki tua itu khawatir dan ingin memilikinya. Tentu saja, Qin Yichen bahkan tidak tahu bahwa Little Hot Pepper yang telah bertengkar dengan dirinya sendiri sepanjang hari ini memiliki pesona yang mengesankan bagi yang abadi. Kalian para murid, masuklah ke menara guntur. Huang Fuzhen tampaknya juga tidak menyadari keberadaan Hong Lian. Dia berbisik, telapak tangannya gemetar, dan sejumlah besar Guanghua bersiul dari lengan bajunya, dan kemudian berubah menjadi token seperti batu giok, jatuh di menara dewa. Di depan banyak murid kuil dan ingat jangan keras kepala. Jika Anda tidak bisa menahannya, itu akan membangkitkan pesona magis. Arai besar di menara akan mengirimmu keluar. Dengan munculnya jimat batu giok ini, suara Huang Fu juga perlahan terdengar di telinga semua orang. Apakah ini kekuatan roh-roh? Qin Yichen mengejar jimat giok di depannya. Segera, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi kekaguman muncul di matanya. Memperkuat kekuatan roh jelas merupakan hal yang sangat sulit bagi Master Pil Suci. Hanya ketika Anda mencapai Master Pemurnian Pil Seon, Anda dapat memotong kekuatan roh Anda dan kemudian menggunakan Tuhan untuk memperkuatnya. Namun, bahkan Master Pemurnian Pil Seon tidak akan dengan mudah memotong kekuatan rohnya sendiri, karena kekuatan roh ini dipisahkan dari tubuh kekuatan roh. Bahkan jika itu hanya untayan kecil, dibutuhkan latihan singkat untuk pulih. Dan tulisan tangan Huang Fuzhen secara alami mengejutkan Qin Yichen. Membekukan kepalamu. Apakah menurutmu Tuan Peri begitu rela memotong kekuatan rohnya sendiri? Dan bahkan Master Peri tidak dapat memotong begitu banyak kekuatan roh kecuali dia ingin tubuh kekuatan rohnya runtuh. Setelah dikejutkan oleh Qin Yichen, Hong Lian tampaknya telah menangkap peluang dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Ini hanya sebagian dari kekuatan roh yang dia pisahkan dengan bantuan tim besar di menara. Sederhananya tidak memiliki efek avatar kekuatan roh. Avatar kekuatan roh. Qin Yichen ragu-ragu untuk pertama kalinya. Bodoh, itu adalah avatar yang memotong tubuh spirit power-nya sendiri. Tapi bagi kalian yang tidak mengetahuinya, spirit power avatar juga merupakan kekuatan pemantau dari spirit power itu saja. Hong Lian terkekeh, dan meskipun dia menertawakan Qin Yichen, dia menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu, mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk. Tampaknya memotong kekuatan rohnya sendiri masih merupakan ide yang cukup bagus. Apakah menurutmu spirit power avatar tidak berguna? Konyol. Tahukah Anda bahwa seseorang dapat memotong ratusan avatar kekuatan roh tanpa memengaruhi tubuh kekuatan roh? Dan avatar ini dapat diolah pada saat yang sama. Tampaknya menembus pikiran Qin Yichen. Dan Hong Lian terkekeh dan berkata, dan pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bahkan menyebabkan beberapa fluktuasi dalam kesadaran ilahinya. Apa? Pada saat yang sama, Huang Fuyan sedikit mengernyit. Matanya tiba-tiba tertuju pada Qin Yichen. Menghitung 100 avatar dan berlatih pada saat yang sama, bukankah kecepatan kultivasi? Dalam hal ini, Qin Yichen tampaknya tidak menyadari bahwa dia masih shock dengan berita yang dilontarkan oleh Hong Lian. Latihan spirit power sangat sulit. Bahkan latihan tanpa tidur sangat lambat.
Jika ada lebih dari 100 avatar untuk berlatih pada saat yang sama, apakah kecepatan kultivasinya 100 kali lipat dari Pillmaster biasa? Senior Honglian, apakah Anda memiliki cara untuk membagi kekuatan roh? Memikirkan hal ini, Qin Yichen mau tidak mau merasa sedikit bernapas cepat. Jika dia bisa melakukan ini, maka ranah kekuatan rohnya dapat dengan cepat mengejar raksasa Dao Alkimia yang lebih tua itu. Bodoh, betapa mudahnya membagi kekuatan roh, dan itu hanya bengkok. Honglian memarahi hatinya, tetapi dia tidak menjawab, karena dia merasa Huang Fui sedang menatap ke sisi ini. Benar saja, jika dia tidak berhati-hati, peri itu masih bisa menyadari keberadaannya. Senior Honglian, Qin Yichen salah mengira bahwa Honglian marah atau menghina, masih menjilati wajahnya, dan bertanya dengan spirit power. Namun, yang terakhir tidak menanggapi di tengah jalan. Pada akhirnya, Qin Yichen hanya bisa sementara meninggalkan rencana ini. Sepertinya dia masih tidak bisa terlalu bingung dengan Honglian. Jika yang terakhir benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak keberatan lebih menghargai diri sendiri di masa depan. Apakah itu ilusi saya? Mata Huang Fui melirik Qin Yichen, lalu perlahan pulih. Dia bergumam dalam hatinya, tetapi tidak terlalu banyak bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki lebih atau kurang peluang dan rahasia mereka sendiri. Dia bukan orang yang serakah, juga tidak akan menyerahkan identitasnya untuk mengeksplorasi rahasia seorang junior. Terlebih lagi, Qin Yichen adalah murid yang sangat dia hargai. Semakin besar rahasia yang terakhir, semakin banyak kejutan yang dia bawa ke dirinya sendiri. Pada akhirnya, mata Huang Fui menyapu aula, dan suara agung akhirnya terdengar perlahan. Apakah kalian semua masuk ke menara?